Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi alias Bocimi, Seksi 2 Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 km. Dengan resminya ruas tol yang menelan investasi 3,2 triliun rupiah ini, maka akses Jakarta-Sukabumi dan sebaliknya bisa ditempuh hanya dalam 2,5 jam saja. Dari sebelumnya bisa lebih dari 5 jam. Selain itu Jokowi menyebut dengan adanya tol Ciawi-Sukabumi, ruas Cigombong-Cibadak bakal mempermudah akses mobilitas orang dan barang dan juga membuat warga Jakarta lebih mudah menjangkau daerah tujuan wisata seperti Pelabuhan Ratu hingga Ujung Genteng. Menteri Investasi Kepala BKPN Bahlil Lahadalia bertemu dengan Chief Executive Officer LG Energy Solution, Yong Suk Won, untuk membahas kelanjutan mega proyek kerjasama antara BUMN dengan konsorsium LG. Keduanya sepakat melanjutkan mega proyek senilai 142 triliun rupiah. Menteri Bahlil mengungkapkan apresiasinya kepada para pihak yang sepakat dan berkomitmen melanjutkan proyek kerjasama. Sebelumnya kerjasama tersebut terkendala aturan Inflation Reduction Act di Amerika Serikat yang mempengaruhi rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik di dunia. CEO LG Energy Solution Yong Suk Won juga mengakui saat ini pihak konsorsium siap melanjutkan diskusi pendirian perusahaan yang diharapkan segera mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi masing-masing anggota konsorsium. Sehingga harapannya mereka bisa memulai proses konstruksi sebelum akhir 2023. Langkah awal proyek ini akan dimulai dari pembangunan pabrik sel baterai di Karawang dengan total investasi 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kedepannya, pabrik tersebut ditargetkan sudah mampu memproduksi secara komersial sel baterai sebanyak 10 gigawatt pada April 2024. Proyek LRT Jabodebek kini menjadi sorotan. Pasalnya longspan alias jembatan lengkung panjang yang berada di antara Jalan Gatot Subroto dan Kuningan Jakarta Selatan disebut salah desain. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sendiri mengatakan proyek LRT Jabodebek sudah dibangun dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan aspek keselamatan. Dia menegaskan, desain konstruksi LRT Jabodebek sudah menggunakan desain perencanaan yang dihasilkan oleh konsultan internasional. Lebih lanjut, Menhub Budi mengungkapkan desain maupun hasil pekerjaan telah mendapatkan persetujuan dan sertifikasi dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan atau KKJTJ Kementerian PUPR. Selain itu, seluruh pekerjaan dari proyek ini juga telah dilakukan pengujian oleh Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian serta setelah mendapatkan penilaian sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Pemerintah Arab Saudi kembali memperpanjang pemotongan produksi sepihak sebesar 1 juta barel minyak per hari hingga akhir September. Langkah Arab Saudi tersebut mengerek harga minyak. West Texas Intermediate naik 0,55% ke level $82 per barel. Sementara Brent naik 0,48% ke level $85,55 Amerika Serikat per barel. Rentetan pengurangan produksi selama setahun terakhir gagal mendorong harga di tengah melemahnya permintaan China dan kebijakan moneter yang ketat untuk memerangi inflasi. Harga Brent sebagian besar berada di rentang 75 hingga $85 Amerika Serikat per barrel sejak Oktober lalu. Saudi ingin menaikkan harga minyak untuk mendanai visi 2030, sebuah rencana ambisius untuk merombak ekonomi kerajaan, mengurangi ketergantungannya pada minyak, dan menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda. Rencana tersebut mencakup beberapa proyek infrastruktur besar-besaran, termasuk pembangunan kota futuristik senilai $500 miliar Amerika Serikat yang disebut NEOM. Bank of England menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 basis poin menjadi 5,25%. Ini merupakan kenaikan ke-14 berturut-turut dan sebagai tingkat tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sebagai upaya para pembuat kebijakan mengendalikan inflasi. Komite Kebijakan Moneter memberikan sedikit indikasi bahwa pengetatan kebijakan moneter kemungkinan akan segera berakhir dan berjanji untuk memastikan bahwa suku bunga bank cukup ketat untuk waktu yang cukup lama untuk mengembalikan inflasi ke target 2%. Meski ada harapan bahwa suku bunga akan turun menjadi 4,9% pada akhir tahun ini, BOE memprediksi bahwa inflasi akan turun dengan kecepatan yang lebih lambat mulai tahun depan. Inflasi diperkirakan baru akan kembali ke target 2% pada kuartal kedua tahun 2025.